Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, kerjasama antara SMP Negeri 9 Kota Cirebon dan saluran Klis Channel dari SMP Negeri 9 Cirebon. Kali ini Bapak akan mempresentasikan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK kelas 9 SMP atau MTS. Bersama dengan Bapak, perkenalkan Bapak Sanudin mengajar olahraga kelas 9 SMP Negeri 9 Kota Cirebon. Anak-anakku di rumah selalu patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan air sabun pada air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker kalau anak-anakku bepergian jauh. Yang ketiga, menjaga jarak atau social distance. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas atau membatasi keluar rumah, ya. Oh ya, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke. Untuk materi pembelajaran kelas 9 semester 2 yaitu lari estafet. Yang pertama, pengertian dan sejarah lari estafet. Yang kedua, peraturan lari estafet. Yang ketiga, strategi menyusun regu estafet. Dan yang keempat, teknik dasar lari estafet. Sedangkan tujuan pembelajarannya untuk kompetensi dasar 3 adalah memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Yang kedua, mengidentifikasikan, menguraikan, dan cara menerapkan kombinasi gerak spesifik lari jarak pendek dengan benar. Untuk yang KD 4, kompetensi dasar 4, mempraktekkan kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Dan yang keempat, mendemonstrasikan, melakukan, dan menerapkan kombinasi gerak spesifik lari jarak pendek dengan benar. Pengertian lari estafet. Anak-anakku mungkin belum tahu apa itu lari estafet atau yang sering kita sebut dengan istilah lari sambung. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Dalam satu regu lari sambung terdapat 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Adapun nomor lari estafet yang sering diperlombakan baik tingkat daerah, nasional maupun olimpiade, yaitu nomor 4 kali 100 meter.
Yang kedua, nomor 4 kali 400 meter. Jaraknya sama dengan 1.600 meter. Dalam melakukan lari sambung, bukan teknik saja yang diperlukan, tetapi pemberian dan kemahiran dalam menerima tongkat dengan cepat di zona atau daerah pergantian, serta penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Sejarah lari estafet. Baiklah anak-anakku di rumah, kita harus mengenal sejarah lari estafet sebelum ke materi berikutnya. Lari sambung atau lari estafet sebenarnya terinspirasi dari kisah 3 suku bangsa. Ketiga bangsa tersebut antara lain suku bangsa Aztec, suku bangsa Inka, dan terakhir adalah suku bangsa Maya. Di dalam kisah sejarahnya, ketiga bangsa ini pernah melakukan sebuah misi dengan menggunakan teknik lari secara bersambung yang kita kenal sebagai lari estafet ini. Tujuan misi tersebut ialah menyampaikan sebuah kabar penting yang sudah lama diketahui. Selain dalam kisah ketiga suku bangsa tadi, dalam menjalankan misinya, lari estafet juga pernah dilakukan oleh bangsa Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno kala itu pernah menggunakan obor sebagai benda yang diberikan secara bersambung-sambung. Berbeda dengan kisah estafet suku bangsa Aztec, Inka, dan Maya, Yunani bukan menjadikan estafet dalam menjalankan sebuah misi, melainkan bangsa Yunani kuno menggunakan estafet dalam rangka melakukan pemujaan spiritual. Bangsa Yunani menggunakan api keramat dalam bentuk obor sebagai sarana estafet. Api keramat tersebut diteruskan secara berturut-turut ke jajahan-jajahan baru untuk melakukan pemujaan kepada para leluhur mereka atau dewa mereka. Karena tradisi dan ritual tadi, olahraga ini atau lari sambung estafet ini mulai menjadi olahraga yang diolimpiadekan. Kala itu ketika estafet diolimpiadekan, Olimpiade lari estafet dinamakan tradisi api olimpiade. Pada tahun 1992 silam di Stockholm, Jerman ya, Olimpiade lari estafet mulai diselenggarakan. Lari estafet yang diolimpiadekan adalah kategori 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter yang diperuntukkan untuk pria dengan teknik yang sama seperti saat ini. Jadi sejarah lari estafet ada 3 ya, anak-anakku di rumah tadi dari misi suku Inka, Aztec, dan Maya. Yang kedua dari bangsa Yunani, dan yang ketiga ada 2 berarti anak-anak sampai sekarang sama dengan Olimpiade yang kita lihat. Sedangkan untuk tongkat atau ukuran tongkat lari estafet panjangnya adalah 30 cm. Sedangkan diameternya untuk dewasa 4 cm dan anak-anak 2 cm. Sedangkan untuk berat tongkat adalah 50 gram. Jadi beratnya enggak terlalu berat, ringan. Karena nanti untuk dibawa lari. Peraturan lari estafet. Yang pertama untuk lintasan, panjang lintasan pergantian tongkat adalah 20 meter atau zona perpindahan tongkat. Yang kedua, lebar lintasan pergantian tongkat estafet adalah 1,2 meter. Yang kedua, diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet jika tongkat tersebut jatuh ketika pergantian penerimaan tongkat pada lari yang berjarak 4 kali 400 meter. Namun hal ini tentu berisiko bisa membuat regu tersebut kalah dalam perlombaan. Yang ketiga,
diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet jika tongkat tersebut jatuh dan ketika pergantian penerimaan tongkat pada lari yang berjarak 4 kali 100. Namun hal ini mempunyai resiko bahwa tim tersebut bisa langsung didiskualifikasi dari perlombaan atau di WO. Yang keempat, pelari pertama menggunakan start jongkok, pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Area pergantian tongkat dan cara menempatkan antara pelari-pelari. Yang pertama, pelari ke-1 di area start pertama menggunakan lintasan tikungan, ya. Bisa anak-anak lihat di situ untuk start, ya. Di situ start yang untuk lari estafet. Yang kedua, pelari kedua di area start kedua menggunakan lintasan lurus. Ya. Sini ya, start kedua. Yang ketiga, pelari ketiga di area ketiga dengan menggunakan tikungan. Di sini ya. Dan yang keempat, pelari keempat di area start keempat menggunakan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Ya, itu anak-anak bisa lihat ada namanya zona pergantian tongkat, ada garis start dan garis finish. Untuk materi berikutnya yaitu strategi menyusun regulari estafet. Yang pertama, lari pertama harus dipilih yang dapat melakukan start yang baik dan terampil berlari di tempat yang menikung. Pelari pertama dipilih yang mampu melakukan lari cepat sehingga mampu memimpin di urutan paling depan. Pelari kedua dipilih yang dapat menerima tongkat dengan tepat serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Pelari kedua dipilih yang mempunyai daya tahan tubuh yang prima dan kecepatan berlari yang tinggi. Untuk pelari yang ketiga dipilih yang dapat menerima dan memberi tongkat dengan cepat dan tepat. Pelari ketiga juga dipilih yang mampu berlari dengan kecepatan yang tinggi di daerah atau tempat tikungan. Pelari terakhir atau empat dipilih pelari yang mampu melakukan sprint karena pelari ini yang akan menentukan menang atau kalahnya regulari sambung. Pelari keempat dipilih pelari yang mempunyai daya tahan tubuh yang baik dan daya juang yang tinggi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam lari estafet. Yang pertama, pemberian tongkat sebaiknya bersilang. Maksudnya pelari 1 dan 3 memegang tongkat dengan tangan kanan. Sedangkan pelari 2 dan 4 menggunakan atau menerima dengan tangan kiri. Jadi sebaliknya anak-anak, pelari pertama dan 3 mengasihkan tongkat menggunakan tangan kanan, sedangkan pelari 2 dan 4 yang menerima menggunakan tangan kiri seperti ini. Ini memberikan menggunakan tangan kanan, sedangkan yang menerima tangan kiri. Ya. Yang kedua, penempatan pelari sebaiknya disesuaikan dengan keunggulan dari masing-masing pelari. Contohnya pelari 1 dan 3 dipilih yang unggul dalam tikungan. Sedangkan pelari 2 dan 4 adalah pelari yang mempunyai daya tahan baik. Yang ketiga, jarak penantian pelari 2, 3, dan 4 harus diukur dengan tepat seperti dalam waktu latihan. Dan yang keempat, jika sudah memberikan tongkat estafet, maka jangan segera keluar dari lintasan masing-masing. Ya, nanti bisa didiskualifikasi. Teknik dalam lari estafet. Yang pertama, teknik start. Lari pertama menggunakan start jongkok. Lari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Jadi untuk pelari pertama menggunakan start jongkok seperti ini. Ya.
dua tangan membentuk huruf V terbalik. Kalau yang pelari 2, 3, dan 4, start melayang. Ya, melayang. Yang berikutnya teknik memberikan tongkat. Yang pertama memberikan tongkat dari bawah. Cara melakukannya yaitu tangan memegang tongkat diayunkan dari belakang ke arah depan melalui bawah ke tangan penerima tongkat. Ya. Ya, ini. Nanti yang menerima tangan kiri. Yang dua, memberikan tongkat dari atas. Cara melakukannya yaitu tangan kanan yang memegang tongkat diayunkan dari belakang ke depan, atas. Kemudian tongkat diletakkan di telapak tangan kiri penerima tongkat. Seperti ini. Ya, diayunkan ke atas. Selanjutnya, teknik menerima tongkat sebagai berikut. Yang pertama, menerima tongkat dengan cara melihat atau visual, sight pass. Cara melakukan sebagai berikut. Pada waktu akan menerima tongkat sambil berlari, tangan yang akan menerima tongkat diayunkan ke belakang dengan pandangan mata melihat ke belakang kepada pelari yang akan memberikan tongkat. Ya, jadi seperti ini, ya, melihat ke belakang. Ini gambarnya, anak-anak bisa dilihat. Ya, ini yang memberikan tongkat menggunakan tangan ke belakang, sedangkan yang menerima menggunakan tangan kiri ke depan. Ya, ini contohnya. Dua, menerima tongkat dengan cara tidak melihat atau non visual, linpas. Penerima tongkat melihat pelari yang akan memberikan tongkat. Bila sudah dekat, penerima tongkat lari secepat-cepatnya setelah mendengar tanda atau kode dari pelari yang akan memberikan tongkat. Masih dalam keadaan lari yang secepatnya dengan pandangan mata tetap ke depan, tangan diayunkan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas. Ya. Jadi yang memberikan tongkat tangan kanan sambil berlari gini. Sedangkan yang di depannya tetap menghadap ke depan tapi tidak melihat ke belakang, tetap lari. Terima menggunakan tangan kiri di sini. Ya. Anak-anak bisa lihat, bisa dipraktekkan nanti di rumah, bisa 2 orang atau lebih bagus 4 orang, tapi jangan sampai nabrak pagar rumah. Demikianlah uraian singkat tentang pembelajaran PJOK dengan materi lari estafet. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti ada link soal yang akan Bapak bagikan di WA grup. Ya, nanti bisa dibuka anak-anak untuk mengerjakan tugas linknya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.